Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarah Salsabira dari kelas B, Prodi Gizi Angkatan 2023. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun membahas materi epidemiologi gizi, konsep dasar timbulnya penyakit, model jaring-jaring sebab akibat. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video ini bersama-sama. Nah, untuk mengawali pembahasan ini, saya akan membahas tentang definisi dari penyakit. Penyakit adalah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit ini merupakan hal yang objektif dan memiliki parameter tertentu. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai definisi dari jaring-jaring sebab akibat, kita perlu mengetahui evolusi dari teori ini. Pada dasarnya, model jaring-jaring sebab akibat berkembang dari upaya para ilmuwan dan para ahli kesehatan untuk memahami dinamika kompleks antara faktor-faktor penyebab dari penyakit. Teori yang pertama yaitu adalah teori kausalitas tunggal, atau kita kenal dengan teori Germ. Teori Germ ini merupakan bisa disebut juga teori kuman yang dikembangkan oleh Louis Pasteur dan Robert Koch pada abad ke-19. Teori ini menekankan bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme spesifik seperti bakteri ataupun virus. Nah, pendekatan ini tentunya dinilai sangat linear karena ada satu agen patogen yang menyebabkan satu penyakit. Nah, teori yang kedua yaitu teori multifaktorial atau faktor-faktor resiko. Pada abad ke-20, seiring dengan berkembangnya ilmu epidemiologi, banyak muncul kesadaran bahwa penyakit, terutama penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, kanker, ataupun penyakit jantung, tidak dapat dijelaskan oleh satu penyebab tunggal saja. Nah, teori multifaktorial ini mulai diterima di mana penyakit ini dipandang sebagai hasil dari kombinasi beberapa faktor risiko, termasuk genetik, lingkungan, agen penyebab, dan perilaku-perilaku tertentu. Sebagai contoh, penyakit jantung koroner bisa juga dipengaruhi oleh kombinasi tekanan darah tinggi, pola makan yang buruk, kebiasaan merokok, dan faktor genetika. Setelah dua teori di atas yaitu kausalitas tunggal dan teori multifaktorial, maka pengembangan model jaring-jaring sebab akibat pun mulai dikembangkan, di mana penyakit muncul akibat adanya interaksi antara beberapa faktor yang membentuk jaring dan saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, setelah mengetahui evolusi teori dari konsep timbulnya penyakit, maka dapat dirumuskan bahwa jaring-jaring sebab akibat merupakan model yang mengintegrasikan bahwa suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat itu sendiri. Artinya bahwa penyakit yang timbul tidak disebabkan oleh satu sebab saja, melainkan banyak sebab yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam konteks kesehatan, model ini menekankan bahwa penyakit merupakan hasil dari kolaborasi ataupun interaksi kompleks antara berbagai faktor-faktor seperti halnya faktor biologis, faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor perilaku. Oke, next. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik dari jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu faktor primer dan faktor sekunder. Yang artinya di sini faktor primer dapat berupa agen biologis seperti virus ataupun bakteri, sementara faktor sekunder itu meliputi faktor-faktor seperti lingkungan, gaya hidup, dan kondisi sosial yang membantu memperburuk atau mempercepat timbulnya penyakit. Jadi bisa dibilang faktor primer ini sebagai faktornya yang secara langsung, dan faktor sekunder ini merupakan faktor yang mendukung faktor primer untuk terjadi. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu kompleksitas interaksi.
Kompleksitas interaksi yang dimaksud ini adalah jaring-jaring sebab akibat dapat memungkinkan analisis sistem kompleks dengan banyaknya variabel yang saling mempengaruhi, sehingga nantinya dapat berguna untuk memahami banyak fenomena yang dinamis dan tidak dapat dilihat secara linear. Dan karakteristik yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback loop. Di sini saya akan menjelaskan terdapat dua jenis umpan balik dalam jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu umpan balik positif, yang dimana umpan balik ini merupakan umpan balik yang memperkuat perubahan dalam sistem, yang artinya dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan yang terus berlanjut. Sementara umpan balik negatif itu merupakan umpan balik yang dapat menstabilkan sistem dengan artinya mengurangi dampak perubahan dan bisa mendorong sistem kembali ke keseimbangan. Nah, karena konsep ini dikenal dengan konsep multifaktorial, maka berikut faktor-faktor dalam ruang lingkup jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu faktor biologis. Faktor biologis ini meliputi faktor genetik, faktor mikroorganisme, dan faktor patogen. Faktor biologis ini bisa kita katakan sebagai faktor yang hidup. Sementara faktor yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi perubahan lingkungan seperti polusi, akses terhadap air bersih, lingkungan tempat tinggal yang akan mempengaruhi adanya penyakit. Selanjutnya yaitu faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi ini seringkali menjadi akar permasalahan dari banyaknya kemiskinan, kurangnya pendidikan yang memadai, serta banyaknya pengangguran. Sehingga kemiskinan yang meningkat dapat meningkatkan daerah-daerah yang semakin kumuh dan minim kebersihan. Yang selanjutnya, yang terakhir itu faktor perilaku, di mana meliputi pola makan, bagaimana aktivitas fisik kita sehari-hari, dan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman alkohol. Nah, selanjutnya adalah diagram dari jaring-jaring sebab akibat. Ini merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian jaring-jaring sebab akibat dalam menganalisis suatu masalah penyakit, masalah timbulnya penyakit. Di sini saya akan jelaskan yang merupakan jaring-jaring sebab akibat dari timbulnya penyakit kurang gizi. Penyakit kurang gizi ini diawali dengan adanya kemiskinan. Sebab kemiskinan ini, maka orang-orang bisa saja memiliki pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah membuat pengetahuan akan gizi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana kita mengatur pola makan kita, mungkin bisa saja menjadi rendah. Kemudian, pengetahuan gizi yang rendah dapat menyebabkan konsumsi makanan yang tidak memadai. Konsumsi makanan yang tidak memadai juga bisa disebabkan oleh produksi bahan makanan yang rendah. Produksi bahan makanan yang rendah bisa saja kembali lagi disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri. Nah, bagaimana produksi bahan makanan itu rendah? Bisa saja disebabkan oleh daya beli yang rendah. Daya beli yang rendah disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan dua hal yang dapat menyebabkan konsumsi makanan tidak memadai, yaitu daya beli yang rendah sehingga menyebabkan produksi bahan makanan juga rendah. Produksi bahan makanan yang rendah dapat menyebabkan konsumsi juga tidak memadai. Nah, akibat dari kemiskinan yang selanjutnya itu fasilitas kesehatan yang kurang. Nah, kemiskinan dapat membuat kita memiliki kekurangan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang kurang dapat menyebabkan kesehatan kita pun berkurang, di mana dapat memicu daya tahan tubuh dan penyerapan gizi kita terganggu. Kesehatan yang kurang
seperti yang kita tahu dapat memicu daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi terganggu. Dari akumulasi semua sebab dan akibat yang disebabkan oleh kemiskinan ini, maka akan terjadi penyakit kurang gizi. Penyakit kurang gizi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang dijelaskan di awal mengenai jaring-jaring sebab akibat. Nah, di sini ada ditulis bahwa sulit untuk menemukan penyebab utama, namun dapat dilakukan pencegahan dari berbagai arah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa model ini dapat memudahkan kita dalam melakukan pencegahan dari berbagai arah. Nah, ketika daya beli yang rendah sudah dapat diatasi, maka produksi bahan makanan akan teratasi. Ketika produksi bahan makanan ini sudah tidak menjadi masalah, maka konsumsi makanan pun mungkin akan meningkat dan semakin memadai. Ketika konsumsi makanan yang sudah memadai, maka maka eh, resiko terjadinya penyakit kurang gizi akan semakin berkurang. Nah, ketika kembali lagi di fasilitas kesehatan yang memadai dapat menyebabkan kita memiliki kesehatan yang stabil sehingga daya tahan tubuh dan penyerapan gizi tidak dapat terganggu dan berjalan sebagaimana fungsi dan eh, sebagaimana dengan fungsi yang semestinya. Nah, selanjutnya kita kembali ke kemiskinan. Ketika kemiskinan ini diberikan perlakuan sehingga memiliki penurunan, maka mungkin akses pendidikan mungkin akan uh, menjadi lebih baik sehingga banyak anak-anak yang memiliki pengetahuan gizi yang semakin memadai. Nah, maka dapat disimpulkan dari berbagai faktor ataupun sebab akibat yang terjadi karena kemiskinan dapat dilakukan perlakuan ataupun dapat diberikan suatu intervensi agar dapat mencegah adanya ataupun timbulnya penyakit kurang gizi ini. Karena tidak dapat kita prediksi yang mana menjadi penyebab utama. Yang dapat kita prediksi adalah akar penyebab dari permasalahan penyakit kurang gizi, yaitu kemiskinan. Next. Nah, di sini kita akan membahas juga keuntungan dari adanya model jaring-jaring sebab akibat dalam eh, konsep sebab ataupun faktor timbulnya penyakit. Nah, keuntungan yang pertama itu adalah pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini dapat membuat kita memahami interaksi antar faktor yang mempengaruhi penyakit, sehingga kita dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan intervensi. Nah, perencanaan intervensi ini dapat dilakukan secara lebih efektif karena dapat mempertimbangkan dari berbagai aspek kesehatan ataupun aspek kehidupan. Nah, perencanaan intervensi ini dapat ketika berhasil dilakukan, maka dapat dilakukan pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan lebih komprehensif dalam mengidentifikasi faktor risiko dan bisa dapat dimodifikasi. Next. Nah, kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah penyakit bukanlah hasil dari satu penyebab, melainkan hasil interaksi dari berbagai faktor. Selain itu, model jaring-jaring sebab akibat ini juga dapat membantu kita dalam memahami kompleksitas dari timbulnya penyakit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memperhatikan dan menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.